Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak sekalian, kali ini saya akan membuat video yang berkaitan mengenai review pembahasan materi PAS untuk kelas 8. Sebelumnya saya sudah pernah memberikan materi mengenai kisi-kisi untuk kelas 8 ya, untuk persiapan di PAS untuk mata pelajaran bahasa Inggris, dan sekarang akan saya menjelaskan satu persatu poin per poin mengenai materinya supaya kalian bisa lebih paham lagi dalam mempelajari kisi-kisinya. Oke, ada 4 bab yang Bapak pernah beritahukan, dan Bapak mulai dulu dari bab yang paling pertama, yakni di chapter yang welcome. Oke, di chapter welcome Bapak pernah menjelaskan ada materi yang berkaitan dengan personal information. Dalam personal information ini yang akan ditanyakan nanti itu adalah materi yang berkaitan mengenai nama ya. Kalau pertanyaan nama kayaknya dasar ya, dengan menggunakan pertanyaan what is your name, dan kemudian dengan jawabannya pun adalah my name is gitu ya. Dan kemudian yang kedua nanti akan ada juga pertanyaan yang berkaitan mengenai nationality atau kebangsaannya atau negaranya dia. Kalau misalnya nationality ini berarti mengenai orangnya. Contoh, kalau orangnya dari Jepang maka disebut Japanese ya. Kalau misalnya orangnya dari Indonesia maka disebut Indonesian, seperti itu. Kalau orangnya dari, contohnya untuk beberapa negara seperti misalnya Amerika atau mungkin dari Inggris atau disebut negaranya Great Britain, maka disebut British, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nationality yang diminta, tapi kalau ternyata negara yang diminta, berarti kalau Jepang berarti dibaca Japan, kalau Indonesia maka Indonesia biasa, kalau British itu Great Britain atau UK, gitu ya. Great Britain atau UK atau United Kingdom. Selain itu juga personal information nanti akan ada yang menanyakan mengenai umur. Nah, umurnya berapa? Misalnya rata-rata umur kalian umur 14 tahun, berarti disebutkan nanti 14 years old. Pilih yang lengkap ya, 14 years old. Ada years-nya, ada old-nya gitu. Kalau umurnya juga misalnya 15 penulisannya yakni 15 years old, seperti itu. Oke? Dan ini nanti akan Bapak tampilkan personal information ini dalam soal yang berkaitan dengan bentuk dialog. Ya, ada dialog 2 orang, lengkapi dialognya dengan menggunakan jawaban yang tepat, seperti itu. Oke. Yang kedua, ada pula materi yang berkaitan mengenai country and nationality. Nah, ini materi yang kita sudah pernah pelajari, yang isinya adalah apa nama negaranya berdasarkan dari benderanya, dan juga nama dari orang-orangnya atau kebangsaannya, atau bahasa Inggrisnya nationality. Jadi di sini ada banyak ya. Misalnya contoh, kalau misalnya kita tadi sudah mengambil Jepang, Japanese, Indonesia, Indonesian, Great Britain, British. Ada banyak lagi. Misalnya orang-orang yang ada di Meksiko, maka negaranya Meksiko tapi orang-orangnya disebut sebagai Mexican, gitu ya. Nah, ini berbeda. Ada yang menggunakan akhiran AN, Indonesian, Mexican, American, gitu ya. Ada pula yang menggunakan akhiran ish, seperti British. Nah, adapun orang-orang yang tinggalnya di Finlandia maka disebut Finnish. Nah, Finnish-nya tapi double S ya. Double N ya, bukan satu N ya. Seperti ini. Adapun orang-orang yang dia dari Cina disebut juga dengan Chinese, seperti itu. Adapun orang yang berasal dari Jerman, negaranya namanya Germany, tapi orangnya namanya German, seperti itu. Adapun orang yang berasal dari Belanda, Belanda itu nama negaranya adalah The Netherlands ya. Ini dalam pengucapan bahasa Inggris. Kalau yang pernah dengar Holland, Holland itu adalah pengucapan bahasa Belandanya ya. Orang sana bilangnya Holland. Tapi kalau pengucapan bahasa Inggrisnya, The Netherlands, ada the-nya. Orang yang berasal dari Belanda maka disebut sebagai Dutch. Nah, seperti itu.
Oke. Dan masih banyak lagi. Ya, ini Bapak hanya memberikan beberapa contoh saja supaya kalian bisa memahami. Ya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, ada materi yang pernah Bapak berikan mengenai preposition of place. Ya. Preposition. Apa itu preposition? Preposition adalah kata depan. Maksudnya, dia ditulisnya harus di bagian depan. Terus kemudian, place itu adalah tempat. Kata depan untuk menyatakan tempat atau lokasinya di mana. Bapak akan tampilkan nanti ada sebuah gambar ya, gambar kelas, ruangan kelas belajar, dan di dalam ruangan kelas belajar itu ada berbagai benda. Kalian bisa menentukan posisi benda yang satu dengan yang lainnya itu bagaimana. Contoh bisa menggunakan kata in front of. Ya, apa artinya in front of? In front of artinya di depan. Nah, bisa juga kalau bendanya ternyata ini televisi di depan kelas. Nah, ada pula kalau di belakang menggunakan behind. Kayak gitu ya. Di belakang, menunjukkan belakang. Kalau di dalam menggunakan in. Itu. Ini kalau misalnya di dalam. Selanjutnya lagi, kalau di atas menggunakan on. Nah, di atas. Ada pula kalau di bawah, ya. Di bawah menggunakan under. Nah, misalnya, di mana pulpenku? Oh, di bawah mejamu, under your table. Seperti itu. Oke. Nanti lihat baik-baik gambarnya, amati baik-baik di mana posisinya. Kalau gambarnya kurang besar, silakan zoom in ya, supaya bisa lebih besar. Dan nanti pilih mana penempatan lokasi yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Jadi, baca dengan cermat pertanyaannya. Oke. Yang keempat, berikutnya ada classroom language. Ini pernah Bapak beritahukan classroom language. Misalnya, contoh, ada yang mau pergi ke kamar kecil, mau memohon izin. Nanti Bapak buat pertanyaan, misalnya, if a student want to go to the restroom, okay, how can he say to his teacher? Misalnya, dia bisa mengatakan dengan kata, may I go to restroom? Restroom itu kamar kecil ya. Itu seperti itu. Atau kalau seorang guru mau menanyakan atau mau tanya siswanya apa, siapa tahu siswanya punya pertanyaan, dengan menggunakan do you have any question, atau biasa disingkat dengan kata any question, seperti itu. Atau guru kalau sudah memberikan pertanyaan dan mempersilahkan siswanya untuk menjawab, silahkan angkat tangan yang tahu jawabannya. Oke, misalnya kita bilangkan dengan kata, you can raise your hand to answer the question. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini umumnya adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sesama teman atau sesama guru di dalam kelas, gitu ya. Bahasa-bahasa yang sopan yang digunakan, gitu. Atau kalau misalnya gurunya menjelaskannya terlalu cepat, bisa diulang lagi penjelasannya, bisa dengan kata can you repeat, please, supaya lebih sopan ya, dengan menggunakan kata please, seperti itu. Oke, ini materi yang ada di bab chapter welcome. Oke, ada 4. Dan berikutnya kita akan masuk ke chapter selanjutnya, yakni chapter yang membahas mengenai gabungan dari welcome dengan gabungan dari chapter 1 ya. Karena itu hari kita sempat terpotong sedikit sebenarnya itu hari waktunya untuk belajar. Jadi beberapa materinya ada chapter welcome, beberapa lagi materinya ada di chapter 1. Oke. Nah, chapter welcome dengan chapter 1 ini pembahasannya, penjelasannya bagaimana? Pembahasan dan penjelasannya itu adalah nanti materi yang ada di chapter welcome ini, Bapak masih ada beberapa yang saya masukkan. Contohnya, misalnya seperti objek pronoun. Nah, objek pronoun ini apa saja? Objek pronoun itu adalah, pronoun itu kata ganti ya. Dan objek itu adalah objek juga. Kata ganti tapi yang bentuknya objek, gitu ya, objek kalau orang bilang bahasa Indonesia.
Maksudnya apa? Dalam bentuk subjek yang sudah dirubah menjadi objek. Misalnya, kalau subjeknya itu contoh, misalnya, subjek yang bisa kita rubah menjadi objek. I, ini gampang ini kan? I menjadi apa? I berubah menjadi me. Berikutnya lagi, you. Bagaimana dengan you? You tetap sama objeknya, tidak berubah tulisannya. Terus, they. Berubah jadi apa they? Jadi them. Berikutnya, we. We jadi apa? Jadi us. She menjadi apa? Her. He menjadi apa? Him. Kalau it tetap tidak berubah. Nah, nanti dalam soal Bapak akan memberikan contoh. Kamu lihat baik-baik gendernya ini. Laki-laki atau perempuan? Satu orang atau lebih dari satu? Lihat baik-baik. Contohnya misalnya ya, kita buat contoh soal, example, misalnya, your father give bla 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 a present for your birthday. Kalau ada soal seperti ini, yang pilihan A me, yang pilihan B misalnya you, pilihan C misalnya her, pilihan D misalnya him. Mana yang tepat kalau seperti ini? Your father give a present for your birthday. Di sini kan your birthday, ulang tahunmu. Berarti yang dibahas adalah kamu. Berarti objek yang diberikan, yang mendapati hadiah kamu juga. Maka jawabannya adalah pilihan B. Seperti itu. Oke? Jadi di sini pilihannya sudah jelas B karena di sini objek yang dibahas adalah your birthday. Jadi perhatikan dan cermati baik-baik kalimat soalnya. Bahasa Inggris tidak usah buru-buru, yang penting cermati baik-baik kalimat soalnya. Seperti itu. Yang kedua, ada materi yang pernah Bapak jelaskan mengenai telling time. Apa itu telling time? Telling time itu adalah bagaimana kita membaca yang namanya waktu dalam bahasa Inggris. Nah, ada berapa cara membaca waktu dalam bahasa Inggris? Ada dua ya. Kalau misalnya lebih, maka dibaca dengan past. Ini untuk dari menit pertama. Oke. Menit pertama sampai menit ke-30. Oke. Yang berikutnya to, kalau ternyata dia kurang. Dan kurang ini digunakan untuk membaca dari menit ke-31 sampai menit ke-60. Bagaimana cara bacanya? Lihat posisi dari jarum panjangnya. Kalau jarum panjangnya letaknya di sebelah kanan, maka dibaca dengan menggunakan past. Kalau jarum panjangnya posisinya di sebelah kiri, maka dibaca dengan to, dengan kurang. Nah, sekarang kita coba ambil contoh ya. Bapak coba untuk ambil contoh jam, yang kemudian akan kita coba untuk baca jam berapakah ini. Itu. Misalnya Bapak ambil contoh jamnya yang ini. Contoh. Oke. Udah masuk belum? Oke. Ini jamnya kita lihat dulu. Jarum panjangnya di mana? Jarum panjangnya di kanan atau di kiri? Oh, di kanan ternyata, dia di angka 2. Oh, berarti cara membacanya dengan menggunakan past. Kita tulis dulu, kalau dalam bentuk waktu, ini dalam bentuk digital ditulisnya 10/10 kan? Ya? Maka kita coba untuk bacanya dengan menggunakan past. Tapi dibaca dulu. Ingat, dibaca dulu menitnya, baru kemudian dibaca jamnya. Menitnya berapa? Kalau di 2 berarti lebih berapa menit? Oh, lebih 10 menit. Berarti 10. Lebih apa bahasa Inggrisnya? Past. Terus kemudian jamnya berapa? Jamnya juga 10 juga, 10. Berarti kita baca it is 10 past 10. Seperti itu. Oke? Bagaimana kalau misalnya untuk yang kurang? Kalau untuk yang kurang, ini ada perhitungannya. Bapak pernah ajarkan kalian ini. Mudah-mudahan masih diingat. Ya? Untuk yang kurang, misalnya seperti ini. Untuk yang kurang.
Kurangnya ini ternyata kalau kita lihat di sini, ini jam 8 kurang 15 menit ya. Atau kalau kita tuliskan angkanya itu 07.45. Jadi jangan lupa tuliskan angkanya dulu supaya lebih paham. Untuk menyebutkan kurang, itu ada tahapan caranya. Tahapan caranya itu untuk menyebutkan dengan menggunakan kata to, itu yakni menitnya, oke? Menitnya itu cara melihatnya adalah 60 dikurang jumlah menitnya. Berapa? Contoh di sini kita dapati 45, berarti 60 kurang 45. Sama dengan 15 menit. Nah, ini nanti yang akan kita sebutkan 15 menitnya. Kalau cara menghitung jamnya, hour, itu kita lihat jamnya ini kan di 8 menuju 8. Berarti belum sampai jam 8, masih jam 7. Nah, kalau misalnya untuk jamnya sendiri itu 1 ditambah dengan jamnya. Jadi di sini kalau kita mau hitung 1 ditambah dengan 7 berarti sama dengan 8. Nah, ini untuk jamnya. Oke? Maka 7.45 bukan dibaca 7 past 45, bukan. Itu salah. Jadi cara membacanya sesuai dengan hasil perhitungannya ini. Dan menggunakan kata to ya. Berarti kita sebut 15 menit bagaimana? Ayo, masih ingat enggak? 15 menit itu disebutnya bagaimana dalam bahasa Inggris? Kalau misalnya 15 menit itu maka disebutnya bukan 15 minutes, tapi disebutnya quarter. Sementara kalau 30 menit itu disebutnya bukan 30 minutes, tapi disebutnya dengan kata half. Ya, setengah kayak gitu. Oke? Berarti kalau 7.45 bagaimana disebutnya? Disebutnya it is a quarter to 8. Nah, jam 8 kurang 15 menit. Kalau diartikan dibacanya dari belakang. Oke? Ini cara membaca untuk waktu yang masih ada di bab welcome. Berikutnya lagi untuk di bab selanjutnya, masih di bab yang ini ya. Sudah selesai kita di bab welcome, kita sekarang ke bab yang pertama. Ada materi mengenai adverb of frequency. Adverb of frequency ini adalah kata keterangan intensitas. Seberapa sering hal tersebut dilakukan. Ada tingkatannya yang pernah Bapak sebutkan sama kalian ya. Yang paling pertama adalah always. Ya. Turun lagi habis always itu often. Habis often itu masuk ke usually biasanya. Habis biasanya masuk ke sometimes kadang-kadang. Habis sometimes masuk ke seldom dan terakhir never. Contoh nanti soalnya seperti apa? Contoh soalnya adalah Bapak buat kalimatnya. Contoh misalnya misalnya Randy, oke, never forget to, oke, kayak gini ya, forget to take a pray 5 times. He is religious boy. Dia adalah orang yang sangat religius gitu ya. Kalau orang sangat religius bagaimana harusnya? Yang A, misalnya saya bilangkan di sini never. Yang B, always. Yang C, usually. Yang D, seldom. Ini ada kata forgets ya, hati-hati. Forgets itu maknanya adalah melupakan. Berarti kalau dia orang yang religius maka dia tidak pernah melupakan sholat 5 waktu. Jadi jawabannya di sini adalah yang pilihan never. Oke? Jadi sebelum menjawab perhatikan baik-baik arti dari kalimatnya, ya. Selanjutnya yang keempat ada lagi materi yang berkaitan dengan present simple. Nah, present simple ini perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi, present simple ini adalah sebuah tenses yang menyatakan
kebiasaan di masa sekarang. Ini sudah pernah Bapak beritahukan. Ada dua rumusnya, tergantung dari subjeknya seperti apa. Kalau subjeknya I, ya, subjeknya I, subjeknya you, subjeknya they, we, atau juga subjeknya adalah subjek yang bersifat jamak atau plural cara sebutnya. Maka dia akan diikuti nanti dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama yang tidak usah menggunakan S. Jadi cukup verb 1 yang standar saja. Tapi kalau subjeknya ternyata she, he, atau it, atau bisa juga subjek yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, bahasa Inggrisnya singular, maka dia menggunakan yang namanya verb 1 yang diikuti akhirannya S atau ada akhirannya ES, kayak gitu. Ya. Contoh, Bapak buatkan contoh dia punya pertanyaan. Contoh misalnya di sini contoh John and Mark, okay, together for exam. Oke. Pilihan A study, pilihan B studies, pilihan C studied, pilihan D studying. John and Mark together for exam. Oke. Misalnya di sini ada keterangan waktunya dengan menggunakan kata everyday yang menyatakan bahwa ini sebuah kebiasaan. Jadi lihat keterangan waktu ya untuk menyatakan itu present simple atau bukan. John and Mark ini ada berapa orang? Ada 2. Berarti plural dong. Berarti jawabannya yang menggunakan verb 1 saja. Maka pilihannya yang A. Ini jawabannya. Ya. Seperti itu cara menjawabnya. Kalau cuma satu saja, kalau John saja, berarti yang pilihannya B. Karena kalau cuma satu singular, berarti verbnya harus dengan akhiran S atau ES. Seperti itu. Oke? Itu ya, untuk yang di bab pertama. Sekarang berikutnya akan kita coba untuk melangkah ke bab yang kedua. Nah, kita akan coba untuk ke chapter yang kedua. Chapter 2. Chapter 2 di sini Bapak sudah pernah mengajari materi mengenai saying price. Ini perhatikan baik-baik kalau saying price ini. Ada 3 mata uang yang sudah pernah saya beritahukan. Ya. Mata uang yang pertama adalah dolar. Oke. Contoh di sini saya tulis 5.64 dolar. Ya. Mata uang yang kedua saya ambil dulu simbolnya ini. Mata uang yang kedua itu adalah euro. Ini tulisannya ini kayak huruf E gitu ya, ada garisnya itu euro. Misalnya euronya ini 78.23. Mata uang yang selanjutnya lagi itu adalah kayak huruf L ini ada garisnya, itu adalah pound sterling. Misalnya di sini 250 titik-titiknya 00 gitu ya. Bagaimana cara membacanya? Ingat baik-baik, yang dibaca adalah yang di depan titik, bukan di belakang titik. Maka kalau untuk yang dolar dibacanya di sini adalah $5. Oke? $5. Sudah, ekornya langsung tidak usah pakai dollars lagi. $5.64. Seperti itu. Jadi dolarnya di tengah tulisannya ya. Kalau misalnya yang ini, yang euro bagaimana? 78. Bahasa Inggrisnya adalah 78 apa? Euro. Oke, 78 euros. Terus 23 berarti 23. Seperti itu. Kalau yang berikutnya ini 78 ini ada garis ya. Terus yang berikutnya yang di sini 250 tapi belakangnya 00. Ya sudah, 00 belakangnya nggak usah dibaca. Langsung dibilang saja 250 itu bahasa Inggrisnya berapa? Berarti 200. Oke.
and and 50 pound sterling disingkat pounds. Sudah. Karena belakangnya nolnya nggak usah disebut lagi. Nggak usah disebut 00. Tidak perlu ya. Itu untuk saying price. Selanjutnya untuk yang kedua, kalau misalnya materi yang berkaitan dengan present continuous. Present continuous itu materi yang berkaitan mengenai sesuatu yang sedang berlangsung di masa sekarang. Jadi bagaimana present continuous? Ingat baik-baik, rumus dari present continuous itu menggunakan to be, yakni is, am, atau are. Disesuaikan dengan subjeknya. Dan menggunakan kata kerja yang memiliki akhiran ing. Seperti itu. Dan cara mengetahui kalau dia present continuous, lihat baik-baik dia punya keterangan waktu. Ya, sekali lagi, lihat baik-baik keterangan waktu. Contoh, misalnya, siapa ya? Oke, Sandra, bla bla bla. Oke. Right now, ada keterangan waktu right now. Oke, right now itu kan sekarang. Berarti sesuatu itu memang sedang berlangsung sekarang. Bukan kebiasaan, tapi sedang berlangsung sekarang. Misalnya di sini tulisan pertama adalah sleeps. Keduanya adalah are sleeping. Ketiganya adalah is sleeping. Pilihan yang D bentuk keduanya. Apa itu? Slept. Bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan. Is, am, are itu kan tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya she, he, atau it, maka dia diikuti oleh is. Ya. Tapi kalau misalnya subjeknya adalah I, maka diikuti oleh am. Tapi kalau subjeknya dia adalah you, ya, they dan we, maka dia diikuti oleh to be-nya are. Sandra ada berapa orang? Ini kalau cuma satu orang singular noun itu diikuti oleh is. Ya. Sementara kalau yang plural noun lebih dari satu itu diikuti oleh are. Itu ya. Maka di sini Sandra cuma satu orang, maka kita menggunakan is. Jawabannya berarti C, is sleeping. Oke. Berikutnya, setelah present continuous, ada materi selanjutnya yang berkaitan dengan shop. Wah, ini. Shop ini sebenarnya kamu harus hafal nama-nama tokonya gitu ya. Shop ini kan ada banyak ini. Saya pernah menjelaskan beberapa nama-nama toko dan sangat banyak itu. Contohnya, toko yang jual obat-obatan disebut chemist atau kita sebutnya apotek. Toko yang menjual mengenai ini, apalagi namanya, baju, berarti clothes shop. Toko yang menjual mengenai alat-alat tulis disebut news agent. Toko yang berkaitan mengenai kebutuhan rumah tangga disebut dengan department store. Dan masih banyak lagi lainnya. Silakan buka buku kalian yang di bab kedua. Nanti akan ada percakapan atau mungkin kalimat dengan orang yang mengatakan akan membeli sebuah barang yang dia butuhkan. Contoh misalnya, dia bilang di sini, I have a headache. I need to buy some medicine in titik-titik. Ayo. Misalnya, pilihannya yang ini. A, chemist. B, cloth shop. C, news agent. D, sport shop misalnya. I have a headache. Headache itu sakit kepala. Saya sakit kepala. Terus saya butuh some medicine, obat. Saya mau perlu beli obat ini di mana? Di chemist kan?
apotek toh yang jual obat. Oke, seperti itu cara jawabnya. Ya, cukup simple, sederhana. Dan materi yang keempat adalah materi yang berkaitan dengan verbs of perception. Ada berapa verb of perception? Ayo, verb of perception itu kata kerja yang menggunakan 5 panca indera. Yang pertama, dengan telinga, yakni sound. Dengan mata, yakni look. Dengan lidah, yakni taste. Dengan hidung, yakni smell. Dengan kulit, yakni feel. Ya. Kalau yang dengan telinga, misalnya that idea sounds good. Nah, ini idenya terdengar bagus. That idea sounds good. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang dengan menggunakan mata, oke? Contoh ada pemandangannya indah. Kita sebutkan the view looks amazing. Seperti itu contoh. Terus ada lagi kalau taste dengan menggunakan lidah, oke? My mother's cooks, oke? Taste delicious. Masakan ibu saya rasanya enak kayak gitu. Tambah lagi smell, misalnya your perfume smells nice. Oke. Kalau feel dengan kulit, ya, berarti yang apa bisa kita sentuh kayak gitu ya. Misalnya kain sutra itu katanya halus gitu toh. The silk, oke, feels so smooth, terasa sangat halus. Seperti itu. Itu verbs of perception. Oke. Yang terakhir, chapter ketiga. Ayo simak baik-baik. Chapter yang ketiga ini adalah chapter yang berkaitan mengenai materi yang membahas sesuatu itu cuma satu atau lebih dari satu. Oke. Chapter ketiga yakni saya sudah pernah menjelaskan materi jika bendanya cuma satu, maka kita menggunakan atau menggunakan en. Bagaimana membedakannya? Kalau itu diikuti oleh yang namanya kata, oke? Kata yang memiliki awalan ini ya, first sound consonant word. Kata yang memiliki awalan bunyinya konsonan. Konsonan itu apa saja? Konsonan itu berarti yang selain A, I, U, E, O. Berarti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah ini contoh, misalnya kita buat contoh. Kita bilang misalnya sebuah buku. Berarti satu bukunya berarti a book. Book kan? Book dengan huruf B. Terus kemudian universitas. A university. Kenapa university? Kan U ini, Pak. Ingat, sound. Oke, sound. Bukan tulisan, bukan letter, bukan huruf, tapi sound, bunyi. Cara bacanya university. U dengan Y duluan. Berarti Y kan konsonan. Maka dibaca a university, bukan an university. Berikutnya lagi, ada lagi apa ya? A tissue. Misalnya sebuah tisu seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya menggunakan an, bagaimana menggunakan an? Menggunakan an itu diikuti oleh kata, oke, yang awalannya itu adalah vokal. Oke. Ini ya. Sound vokal word. Contoh seperti apa? Seperti A, I, U, E, dan O. Seperti itu.
Nah, kalau kita buat contohnya bagaimana? Kita buat contohnya gampang ini ya, kalau a, i, u, e, o ya. Contoh misalnya sebuah item, an item, ways, itu ya. Atau sebuah burung hantu, an owl. Oke. Ada lagi 1 jam, an hour. Ingat, hour. A duluan cara bacanya itu. Oke? Sekali lagi fokusnya di sound, bukan di hurufnya. Di bunyi cara bacanya, bukan di tulisannya. Oke? Itu ya. Tapi kalau memang tulisannya memang cara bacanya vokal kayak gini, O, memang awalannya O, item, awalannya A, item, memang sudah vokal, ya sudah, tetap menggunakan N. Oke? Seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya bendanya itu ternyata lebih dari satu. Oke? Dia menggunakan kata some atau menggunakan kata any. Tapi ingat, dia punya ciri khas. Some itu digunakan untuk kalimat positif. Oke? Untuk kalimat positif. Untuk kalimat yang menawarkan sesuatu atau untuk kalimat yang dia meminta atau requesting. Oke? Contoh misalnya, kalau kita kalimat positif, saya punya ide, ini pernah saya jelaskan ini. I have some ideas. Ada lagi, menawarkan atau menanyakan. Would you like me to give you some ideas? Kenapa pakai some? Karena menawarkan. Kamu mau nggak ide? Saya punya ide, kayak gitu. Atau meminta gitu. Can you give me some ideas? Ini meminta ide supaya kita dikasih ide sama orang seperti itu. Kalau any itu digunakan jika kalimatnya negatif. Oke? Kalimat negatif atau bisa juga kalimatnya kalimat tanya. Oke? Kalimat tanya. Contoh misalnya kalau kalimatnya negatif, saya nggak punya ide, berarti I don't have any ideas. Itu kalau saya tidak punya ide ya, bahasa Inggrisnya. Pakai any karena kalimatnya negatif. Tahu dari mana? Ada not-nya. Not kan maknanya negatif. Itu kan? Kalau question, dia tanya me, do you have any ideas? Ada idemu? Ingat, ini kalimat tanya, tapi bukan menawarkan atau meminta. Tapi benar-benar bertanya. Baru menggunakan any. Itu yang harus kamu tahu ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Jika bendanya sedikit, maka menggunakan few atau menggunakan little. Bagaimana perbedaannya, Pak? Few itu digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Ayo, Bapak pernah sebutkan ini. Benda yang dapat dihitung itu adalah benda yang bisa dihitung dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, misalnya, saya cuma punya sedikit permen. I have few candies, gitu kan? Saya cuma punya sedikit pulpen. I have few pens, gitu ya. Selanjutnya, kalau little itu untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya benda yang tidak dapat dihitung apa? Contohnya air. Airku di rumah cuma sedikit, cuma buat minum, tidak bisa kita pakai buat berwudu. Ya sudah, tayamum, kayak gitu. Ada lagi, saya cuma punya sedikit apa? Sedikit gula. Makanya ini tehnya kurang manis, little sugar, kayak gitu ya. Tuh. Yang terakhir, kalau jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak, maka kita menggunakan dengan kata many atau much. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya itu many digunakan untuk yang dapat dihitung. Oke. Sementara kalau much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, kalau many, saya punya banyak apa di sini ya? Saya punya banyak buku. I have many books. Oke, saya koleksi banyak buku. I have many, saya punya banyak, contoh kertas. I have many papers.
Tapi kalau much untuk benda yang tidak dapat dihitung atau disebut dengan uncountable noun. Contoh, misalnya saya punya banyak uang loh gitu. I have much money, ways. Atau saya punya banyak saya punya banyak susu, I have much milk. Seperti itu. Oke? Ini materinya nanti Bapak akan save dan akan Bapak kirim untuk kalian semua ya, supaya bisa dipelajari bersama dengan videonya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris dan semoga nilainya nanti menjadi nilai yang bagus buat kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.